Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2000 dengan judul Ginger Snaps. Film ini akan berkisah tentang sebuah kejadian mengerikan yang terjadi pada seorang gadis belia bernama Ginger. Kejadian tersebut membuatnya bertingkah aneh dan mulai membunuh hewan tetangga, bahkan pengajar di sekolahnya. Satu-satunya saksi atas kejadian tersebut adalah adiknya sendiri, yang kemudian berusaha mencarikan obat untuk Ginger. Jadi bagaimana kisah selengkapnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kota kecil bernama Belly Downs, yang mana belakangan sering ditemukan hewan peliharaan warga yang mati secara misterius. Sementara penyerangan tersebut dicurigai sebagai ulah makhluk buas yang wujudnya masih misteri bagi para warga. Di kota tersebut tinggallah sebuah keluarga yang dikepalai oleh Henry, istrinya bernama Pamela, dan dua putrinya bernama Ginger dan Bridget. Dua kakak beradik tersebut sangat berbeda dari penampilan, sehingga tak jarang perbedaan mereka sering menjadi omongan di kalangan teman-teman mereka. Bahkan seorang siswi bernama Trina selalu mengganggu mereka, hingga tak jarang membuat Ginger sangat kesal kepadanya. Saking kesalnya mereka berniat mencuri dan menghabisi dogi kesayangan Trina yang diberi nama Brown. Dan kemudian mereka akan berencana membuatnya seolah-olah itu adalah perbuatan si makhluk buas. Di suatu malam, keluarga Henry makan bersama, dan Ginger mengeluhkan sakit punggung dan perutnya. Ibunya pun sangat senang dengan kabar tersebut karena itu adalah ciri-ciri seseorang akan datang bulan. Ia pun sangat senang karena putrinya akan segera mendapatkan haid pertamanya. Setelah makan malam, mereka berdua meninggalkan meja makan dan Pamela memperingatkan putrinya agar tidak keluar rumah, karena biasanya saat malam makhluk buas keluar dari hutan untuk mencari mangsa. Tapi mereka tidak memperdulikan peringatan ibunya. Rupanya mereka keluar untuk mencuri doginya Trina. Dengan berbekal seplastik daging beracun, mereka menuju ke rumah Trina. Di perjalanan mereka melewati arena permainan anak, dan di sana mereka mendapati bangkai seekor dogi yang sepertinya habis dimangsa makhluk buas. Bukannya pergi dari sana, mereka malah memunguti potongan-potongan tubuh si dogi. Dan Bridget mengatakan kalau tubuh si dogi masih hangat, yang tandanya ia dimangsa belum lama tadi. Merasakan perasaan yang tidak enak, mereka pun berniat pergi dari sana. Namun tiba-tiba Ginger mendapatkan tamu bulanan saat itu juga. Di saat yang sama mereka mendengar suara mainan bergerak-gerak sendiri. Dan saat mereka mau pergi dari sana, si makhluk buas datang menyerang Ginger dan membawanya pergi ke dalam hutan. Tentu saja Bridget sangat kaget setengah mati. Ia lalu masuk ke dalam hutan untuk menyelamatkan Ginger. Di dalam hutan ia melihat Ginger sudah dicabik-cabik oleh seekor makhluk yang bentuknya mirip seperti serigala besar. Bridget pun memukul serigala tersebut dengan kameranya berkali-kali hingga Ginger pun terlepas dari gigitan si serigala. Mereka kemudian berlari hingga sampai ke tepi jalan. Dan beruntung saat serigala mengejar mereka, sebuah mobil datang menabraknya dan langsung melindasnya. Mereka yang melihat kejadian tersebut langsung pergi dari sana. Si sopir yang bernama Sam keluar dan mengecek apa yang ia tabrak. Ia pun turun dan melihat hewan tersebut telah hancur. Sementara itu Ginger yang sudah sampai di rumah diobati oleh Bridget. Bridget yang hendak menelepon ambulan dilarang oleh Ginger karena ia tidak mau ibunya mengetahui hal tersebut. Setelah selesai, Bridget memeriksa kameranya dan rupanya saat memukul makhluk tersebut, kameranya sempat mengambil sebuah gambar. Terlihat penampakan si makhluk dengan muka pucat dan juga taring yang panjang. Hari berikutnya Ginger pergi membeli pembalut dan terlihat ia merasakan nyeri haid yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan saat mau membayar di kasir, ia bertemu dengan teman sekolahnya yang bernama Jason. Setelah berbincang-bincang, Jason mengatakan kalau ia punya sesuatu untuk meredakan nyeri yang Ginger rasakan. Jason kemudian mengajaknya ke sebuah mobil van dan menyuruh Ginger mencoba rokok bersama dua teman lainnya. Sementara mereka di dalam, Bridget menunggu di luar. Rupanya Bridget mengingat mobil tersebutlah yang menabrak makhluk yang menyerang mereka.
Dan di saat yang sama si pemilik mobil tiba-tiba datang, yang rupanya itu adalah si Sam. Dan ia terlihat menawarkan sesuatu pada Bridget. Rupanya selain tukang kebun, Sam juga adalah seorang pengedar. Sam yang mendengar suara berbisik dari belakang mobilnya memeriksa ke sana dan menyuruh semuanya keluar. Melihat keramaian, Trina menghampiri Jason dan si Brown tiba-tiba menyala keras ke arah Ginger. Ginger pun kesal dan menendang si Brown. Setelah itu mereka kemudian kembali ke sekolah. Beberapa saat kemudian Bridget merasa aneh karena Ginger begitu lama di dalam toilet. Penasaran, ia lalu memeriksanya ke dalam. Di sana Bridget melihat luka bekas cabikan makhluk buas tersebut sudah sembuh. Dan sekarang bekasnya ditumbuhi rambut yang berwarna abu-abu. Selain itu, Ginger juga mengalami haid yang begitu deras. Sejak hari itu Bridget mulai mengamati Ginger, menandai masa haidnya dan kapan bulan purnama datang. Karena menurut legenda manusia serigala berubah saat bulan purnama. Bridget pun yakin kalau yang menyerang Ginger bukanlah serigala biasa, tapi manusia serigala. Dugaannya semakin kuat ketika ia melihat pisau cukur yang penuh dengan rambut-rambut kasar berwarna abu-abu. Selain itu, sikap Ginger juga semakin agresif terhadap pacarnya. Setelah kembali ke dalam rumah, Bridget menginterogasi Ginger agar mengatakan semua yang ia alami. Karena Bridget merasakan sekarang Ginger sangat berbeda. Ia berusaha mengatakan kalau Ginger akan segera menjadi manusia serigala dan ia sangat butuh pertolongan saat ini. Tapi Ginger mengatakan kalau ia tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Ia hanya mengalami efek dari haid pertamanya. Dan ia menganggap kekhawatiran Bridget jika ia akan berubah menjadi manusia serigala dianggapnya berlebihan. Ia malah menganggap Bridget cemburu kepadanya yang tak memiliki fisik secantik dirinya. Beberapa hari kemudian Bridget dihampiri oleh Sam yang saat itu mau mengembalikan fotonya yang terjatuh. Sam lalu menanyakan bagaimana ia bisa memiliki foto makhluk tersebut yang sangat mirip dengan makhluk yang ia tabrak. Sam juga sempat menjelaskan kalau makhluk yang ia tabrak itu adalah serigala jadi-jadian atau manusia serigala. Karena tubuhnya sangat mirip dengan manusia, cuman dia berkepala serigala. Bridget tak berani berkata apapun dan segera pergi meninggalkan Sam. Di malam harinya Bridget yang teringat perkataan Sam memberanikan diri membuka selimut Ginger. Dan di sana ia mendapati sekarang Ginger memiliki ekor yang baru tumbuh beberapa senti. Keesokan harinya, ia kembali menemui Sam dan mengarang cerita kalau ia telah digigit oleh manusia serigala tersebut. Dan sekarang, ia seperti mengalami mutasi dalam dirinya. Ia menanyakan kepada Sam di mana ia bisa mendapatkan peluru perak, karena ia tidak mau hidup menjadi manusia serigala. Meskipun sedikit percaya tidak percaya, Sam kemudian mengatakan kalau masalahnya tersebut bisa terjadi karena virus yang ia dapat dari gigitan si manusia serigala. Dan itu bisa diatasi tanpa menggunakan peluru perak. Yang ia perlukan hanya memakai perhiasan yang dibuat dari bahan perak. Karena perak dikenal dari zaman dulu dapat memurnikan darah. Ia lalu mengambil anting perak yang ia pakai dan memberikannya kepada Bridget. Bridget kemudian mencari Ginger dan menemukannya sedang bersama Jason. Namun ia segera pergi ketika melihat Bridget mendatanginya, sehingga Bridget tak sempat mengatakan apapun. Di malam harinya Bridget mendengar Ginger pulang dan muntah-muntah di kamar mandi. Ia pun memeriksa ke sana dan melihat mulut dan tangan Ginger sudah penuh darah. Ginger mengatakan kalau ia baru saja membunuh Doggy tetangganya. Bridget kemudian ke sana dan melihat si Doggy sudah mati dengan tubuh terpotong-potong. Ginger mulai takut karena ia sekarang tidak bisa menahan diri melihat hewan lain. Dan dirinya seperti memiliki dorongan kuat untuk menyerang dan menghabisi mereka. Ia sangat takut kalau suatu saat ia sampai menyerang manusia. Bridget kemudian mengatakan kalau ia punya sesuatu untuk menyembuhkan virus serigala dalam tubuh Ginger. Sebuah anting yang ia dapat dari seorang teman yang mengerti tentang penyakit menular. Meskipun tak begitu yakin, mereka sepakat untuk mencoba memasangnya di pusar Ginger. Tapi rupanya anting tersebut tak berpengaruh apa-apa terhadap tubuh Ginger. Keesokan harinya saat di kelas olahraga, Sam mendatangi Bridget dan mengatakan kalau sekarang ia menemukan sesuatu yang lebih kuat untuk melawan infeksi virus serigala. Dan ia menyuruh Bridget untuk datang ke tempatnya. Ia kemudian mengajak Ginger ke tempat Sam, yang rupanya Sam memiliki kebun yang penuh dengan tanaman obat.
dan juga tanaman-tanaman terlarang. Di sana ia menjelaskan temuannya tentang sebuah tanaman yang mampu meningkatkan sel darah putih dan membersihkan darah dari virus. Tanaman tersebut bernama Aconitum dilocotonum atau lebih dikenal dengan nama monkshood. Namun tumbuhan tersebut sangat sulit ditemukan dan hanya tumbuh saat musim semi. Di malam berikutnya Trina mendatangi Bridget dan ia mengatakan kalau ia kehilangan doginya. Dan menurut tetangga, Gingerlah yang membawanya. Saat mereka berdebat, Ginger datang dan langsung mengunci leher Tina dan membawanya masuk ke dalam rumah. Bridget berusaha mencegah Ginger membunuh Trina hingga Trina kemudian dilepaskan. Namun Trina malah mengambil pisau dapur dan berniat menyerang mereka. Namun saat Trina mau menyerang, ia menginjak tumpahan susu dan kemudian terpeleset. Kepalanya kemudian membentur sudut meja dan kemudian ia tewas seketika. Di saat bersamaan orang tua mereka pulang. Mereka segera memindahkan mayat Tina dan berpura-pura sedang membuat drama film untuk sekolah mereka. Bridget kemudian menyusul ibunya ke dapur yang saat itu mau menaruh daging ke dalam freezer. Karena rupanya mereka menaruh mayat Trina di dalam sana dan hampir saja mereka ketahuan. Saat semua tidur, dua remaja tersebut memindahkan mayat Trina dan menguburnya di gudang. Bridget kemudian mengatakan kalau sekarang Ginger tidak boleh keluar rumah untuk sementara waktu sebelum ia menemukan obat untuknya. Hari berikutnya, kabar menghilangnya Trina mulai viral di sekolahnya. Di saat yang sama, Bridget didatangi oleh Jason. Jason mengatakan kalau ia sedang mencari Ginger karena sejak terakhir berhubungan dengannya, Jason seperti tertular semacam penyakit aneh. Bahkan Jason mengatakan kalau ia telah membunuh dogi kesayangannya sendiri. Sambil ketakutan ia menanyakan apa yang Ginger tularkan kepadanya dan apa yang harus ia lakukan sekarang. Namun tiba-tiba petugas kebersihan datang yang membuat Jason kabur meninggalkan Bridget. Di malam harinya setelah makan malam, Pamela memanggil Bridget dan menanyakan berita kehilangan Trina. Karena ia mendengar kabar kalau Ginger pernah berkelahi dengan Trina. Dan di saat itulah Bridget melihat tanaman monkshood di meja ibunya. Ia lalu mengarang cerita kalau Trina dan Ginger menyukai pria yang sama dan masalah mereka tersebut sudah mereka selesaikan. Ia pun sekarang tidak tahu kemana perginya Trina. Keesokan harinya ia kembali menemui Sam dengan membawa tanaman monkshood. Sam mengatakan kalau ia tidak tahu pasti bagaimana cara mengekstrak khasiat zat dari tanaman tersebut. Bridget mengatakan kalau ia boleh mencoba cara apapun yang ia ketahui, karena Bridget merasa sekarang ia sudah tidak punya pilihan lain lagi. Dengan gampang, Sam kemudian merebus daun-daun tersebut dengan alkohol dan memasukkannya ke dalam alat suntik. Dan sekarang ia hanya perlu menyuntikkannya. Rupanya Sam telah mengetahui kalau obat tersebut bukanlah untuknya, melainkan untuk Ginger kakaknya. Sam pun menyuruh jika cara ini tidak berhasil, ia harus segera membunuh Ginger sebelum ia menyebarkan virus tersebut ke orang lain. Di perjalanan ia bertemu dengan Jason yang mencoba mengganggu seorang bocah. Jason lalu mendatangi Bridget dan mencoba menyerangnya. Bridget kemudian menyuntikkan obat tersebut ke leher Jason hingga Jason langsung tidak sadar. Namun tak lama kemudian ia bangkit dan ia mendapatkan kesadarannya kembali. Bahkan ia juga ingat kalau ia ada kelas hari itu. Bridget pun terlihat puas merasa obat tersebut bekerja dengan baik dan mungkin akan cocok untuk Ginger. Sementara itu Ginger kembali ke sekolah dengan rambut yang sudah makin berubah menjadi abu-abu. Selain itu giginya juga tambah meruncing. Ia menanyakan di mana keberadaan Jason pada dua temannya. Karena tak mau menjawab, Ginger memperlihatkan balonnya kepada dua pria tersebut. Kejadian tersebut diketahui oleh Pak Guru Wayne. Ginger pun disuruh menghadap ke ruangannya. Beberapa saat kemudian Bridget juga tiba di sekolah dan tiba-tiba saja ada panggilan untuknya yang menyuruhnya menghadap ke ruangan konseling Mr. Wayne. Setibanya di sana ia langsung ditarik oleh Ginger yang rupanya ia telah membunuh Mr. Wayne. Karena Mr. Wayne mengatakan kalau ia akan mengadukan perbuatan Ginger pada orang tuanya. Bridget pun kemudian melarangnya keluar ruangan sampai sekolah bubar. Ia berencana membersihkan ruangan tersebut. Setelah semua siswa pulang, Bridget keluar untuk mencari alat pembersih. Dan di saat Bridget keluar, seorang petugas kebersihan datang yang berniat membersihkan ruangan Mr. Wayne. Beberapa kali ia mencoba membuka pintu tapi tidak bisa. Dan kemudian pintu Mr. Wayne terbuka dengan sendirinya.
Tak lama kemudian Bridget kembali dan melihat Pak petugas kebersihan keluar dari ruangan Mr. Wayne dengan keadaan berlumuran darah. Ginger kemudian muncul dan berniat menghabisi Pak petugas. Bridget berusaha mencegahnya, namun Ginger kemudian melemparkan si kakek ke dinding sampai ia meninggal. Ginger kemudian menghampiri Bridget dan mengajaknya bergabung menjadi manusia serigala. Tapi Bridget menolaknya. Ia mengatakan ia lebih memilih mati daripada menjadi manusia serigala. Ginger merasa kecewa mendengar penolakan dari Bridget, dan ia sekarang mengatakan akan menghabisi Sam yang ia kira adalah pacar si Bridget. Dengan rupa yang sudah hampir mendekati serigala, Ginger mencari Sam ke tempatnya. Di sana Sam berusaha menolak Ginger yang berusaha memperkosanya. Namun Ginger malah marah dan mematahkan tangan Sam. Namun beruntung kemudian Bridget datang tepat waktu. Di sana Bridget kemudian meminta Ginger tak menyakiti siapa-siapa lagi. Dan Bridget berjanji akan menemaninya menjadi manusia serigala. Bridget kemudian mengiris tangannya sendiri dan juga mengiris tangan Ginger. Lalu ia menempelkan tangan mereka. Ia kemudian mengajak Ginger pulang. Namun tiba-tiba saat berada di luar, Sam datang dan memukul Ginger. Bridget pun marah-marah kepada Sam karena Bridget akan mengobati Ginger di rumahnya. Ia mengatakan kalau obat yang dia ekstrak dari tanaman tersebut berhasil pada Jason. Mereka kemudian memasukkan Ginger ke dalam mobil dan kembali ke rumah. Sementara itu tanpa mereka sadari, di dalam mobil Ginger mengalami transformasi menjadi manusia serigala. Sesampainya mereka di rumah, Sam langsung memeriksa keadaan Ginger di dalam mobil. Namun tiba-tiba Ginger meloncat keluar mobil dan masuk ke dalam rumah. Mengetahui Ginger telah masuk ke dalam rumah, Bridget menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil tanaman obat dan mulai meracik ramuannya, dan kemudian memasukkannya ke dalam sebuah alat suntik. Sam kemudian membawanya dan meminta Bridget memancingnya ke ruang utama. Tapi saat Sam mau keluar, ia ditarik oleh Ginger dan dibawa keluar. Di sana ia dicabik-cabik sampai ia tak mampu bergerak lagi. Bridget lalu keluar dan mendapati banyak ceceran darah di sana. Ia mengikuti ceceran darah tersebut yang mengarahkannya kepada Sam yang sudah sangat sekarat. Di sana ia melihat Ginger yang sudah berwujud manusia serigala. Untuk menyelamatkan diri, ia merangkak dan berpura-pura mencicipi darah Sam di lantai. Hal tersebut rupanya berhasil membuat Ginger tak menyerangnya. Tapi tiba-tiba Bridget tidak kuat dan memuntahkan darah tersebut, yang membuat Ginger sangat marah. Bridget juga mengatakan kalau ia tidak mau menjadi manusia serigala dan langsung berlari mencari tempat bersembunyi. Saat bersembunyi, ia melihat alat suntik tergeletak di lantai. Di saat yang sama, Ginger muncul dan berusaha menyerangnya. Ginger kemudian terjepit dan keadaan tersebut digunakan Bridget untuk mengambil alat suntik dan pergi dengan menjebol dinding tangga. Di saat yang sama, ia tidak melihat Ginger di sekitar sana. Bridget kemudian ke kamar dan mengambil pisau di sebuah laci. Dan tak lama kemudian, Ginger mendatanginya ke kamar. Bridget berusaha menyadarkan Ginger dan mengatakan kalau ia sudah punya obat untuknya. Tapi rupanya, Ginger sudah berubah sepenuhnya dan tak mengenal adiknya lagi. Ginger kemudian menyerang Bridget, namun pisau di tangannya berhasil menembus tubuh Ginger. Ginger pun akhirnya terkapar di lantai. Bridget kemudian menghampirinya dan memeluk tubuh kakaknya yang tak mengenal dirinya lagi. Dan perlahan-lahan Ginger akhirnya mati. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan kita bertemu lagi di video berikutnya.